kasih teman-teman sudah meluangkan waktunya untuk eh, memberi saya kesempatan untuk berbagi apa yang saya dapat dalam modul di 1.4 ini. Di sini ada budaya positif. Budaya positif itu adalah suatu budaya yang diterapkan di sekolah dengan tujuan untuk menerapkan kedisiplinan kepada murid dengan tindakan yang positif dan berpihak kepada murid. Artinya berpihak kepada murid, kita nggak menang sendiri gitu. Misalnya ada anak terlambat, kita tanya baik-baik apa penyebabnya, apa masalahnya. Jadi nggak semata-mata kok terlambat dulu sih, kenapa sih, kita nggak mau tahu alasan mereka. Jadi kita dengarkan dulu alasannya. Atau di rumahnya sedang mamanya lagi pergi, atau memang bangunnya kesiangan, atau memang tidurnya kemalaman, apa penyebabnya. Jadi di situ. Dan selanjutnya membangun budaya positif yang diterapkan sekarang ini harus kita bangun. Jadi gimana cara membangunnya itu untuk menerapkan kepada anak supaya anak itu selalu disiplin. Untuk membangun budaya disiplin ini, budaya positif ini, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif juga, aman dan nyaman, agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Jadi kalau lingkungan kita nggak kondusif, kurang aman, nyaman, bagi murid akan tidak bebas berkarya gitu loh, dan tidak bertanggung jawab dengan kemandiriannya. Jadi kita harus juga dalam membangun budaya positif ini, ya itu tadi, harus menyediakan lingkungan yang positif, aman, nyaman untuk murid-murid agar mampu berkarya dengan mandiri dan bertanggung jawab. Selanjutnya disiplin. Apa sih pengertian disiplin ini? Disiplin itu seperti kita dengar kebanyakan orang, disiplin itu adalah tata tertib, peraturan, kepatuhan. Nah, makna disiplin di sini sesuatu yang dilakukan seseorang agar orang itu mendapatkan kepatuhan. Jadi kita dapat mempengaruhi si anak tersebut atau orang tersebut agar mereka bisa patuh gitu dengan aturan itu. Nah, Ki Hajar Dewantara berpendapat bahwa untuk mencapai kemerdekaan, atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Kalau anak tidak disiplin, anak tidak akan menjadi apa yang dia inginkan. Jadi disiplin itu yang dimaksud adalah di sini disiplin diri, dari dirinya tuh udah ada keinginan untuk disiplin, yang memiliki motivasi dari dalam dirinya sendiri. Jadi kalau anak tidak ada motivasi dalam dirinya, susah akan bisa berbuat disiplin. Makanya kita harus bisa memotivasi anak supaya ada keinginan dalam dirinya untuk disiplin dan mengikuti peraturan. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka ada baiknya dilakukan motivasi eksternal, itu dari luar datangnya, yaitu dari kita sebagai pendidik, orang tua, dalam menstimulus anak bagaimana biar anak itu mampu berbuat baik dengan aturan yang sesuai gitu. Dan selanjutnya ada 3 motivasi perilaku anak, perilaku manusia. Apa sih motivasi perilaku manusia itu? Ada 3. Yang satu bertujuan untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Kadang ada nih, saya misalnya datang ke suatu tempat waktu, tujuannya apa, motivasinya, saya nggak enak nih ditebut kepala sekolah. Satu itu menghindari hukuman. Yang kedua ada dengan tujuan untuk mendapat imbalan atau pujian atau penghargaan. Yang ketiga motivasinya adalah bahwa dia menginginkan apa yang dia inginkan, dia untuk menunjukkan nilai-nilai dirinya, bahwa saya adalah orang yang punya nilai gitu, yang mempunyai karakter gitu. Itu ada 3 motivasi tadi. Jadi kita tinggal milih nih di antara 3 ini, apa yang pertama, apa yang kedua, apa yang ketiga. Yang pertama tadi itu karena kita berusaha berbuat mengikuti peraturan, disiplin, misalnya datang ke sholat tepat waktu karena kita takut kena teguran, misalnya takut ada hukuman. Misalnya yang kedua karena kita mengharapkan imbalan atau penghargaan. Dan yang ketiga karena memang
udah ada nilai diri kita kita nih, ini loh karakter saya, ini loh saya nih, saya bisa mampu gitu untuk yang terbaik. Itulah ada 3 motivasi, tinggal pilih tuh mau yang mana, yang motivasi yang mana di antara 3 ini. Nah, tujuan dari disiplin positif ini menanamkan anak supaya yang ketiga tadi, yang tujuan motivasi yang ketiga tadi, bahwa anak itu siap gitu, saya inilah nilai diri saya, inilah saya, karakter saya seperti ini. Jadi tujuan dari disiplin positif ini menanamkan motivasi yang ketiga tadi, untuk menjadi diri sendiri dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya bahwa saya mempunyai nilai, mempunyai karakter yang seperti ini gitu. Untuk selanjutnya, nah, keyakinan kelas. Mengapa sih kita membuat keyakinan kelas, bukan peraturan kelas? Karena kalau peraturan hanya sebatas peraturan, misalnya buang sampah pada tempatnya, misalnya tidak boleh mencat-cat dinding, itu hanya peraturan. Jadi anak-anak hanya mendengarkan sekedar peraturan itu apalah gitu. Jadi kita sekarang ayolah kita berubah, jangan menyebutnya jangan peraturan, jadi keyakinan. Kalau keyakinan adalah sesuatu yang diyakini, yang dipercaya, sama kayak keyakinan kita yakin pada Allah, misalnya Allah itu percaya ada gitu. Sama kayak itu dia yakin bahwa ini tuh suatu yang berhubungan tentang kehidupan, tentang kesehatan, keselamatan dan keamanan untuk kita gitu. Jadi anak paham, oh iya, misalnya contohnya kita kalau naik kendaraan bermotor harus memakai helm. Kenapa sih harus memakai helm? Berarti kita yakin supaya untuk keamanan, keselamatan. Jadi anak jadi awalnya ke anak menerapkannya seperti itu. Misalnya, nah ini ya kalau main misalnya jangan lari-lari, nggak lari-lari, kita apa sih dijelaskan yakinnya. Kalau lari nanti akibatnya jatuh, nanti sakit, nanti benar gini. Jadi anak paham, oh jadi jangan lari, tapi nggak dijelaskan gitu apa sih jangan itu kenapa gitu. Terus menurut ilmuwan Gosen nih, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seorang dari dalam, atau memotivasi secara intrinsik, seorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Nah, jadi ya orang-orang tuh yakin dengan apa sih yang diyakini gitu, daripada kita cuma ngasih peraturan jangan berisik, jangan lari, jangan ini gitu. Oke, untuk selanjutnya, nah, kebutuhan dasar. Jadi ada hubungannya tadi. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Kebutuhan bertahan hidup yang berhubungan dengan kesehatan, keselamatan, rumah, pakaian, kebutuhan cinta dan kasih sayang itu merasa dimiliki dan diterima. Kebutuhan penguasaan ini pengakuan dengan kemampuan anak tersebut. Kebutuhan kebebasan akan bebas memilih, dan kebutuhan kesenangan itu merasa senang dan bermain. Jadi tentang peraturan tadi, tentang anak dalam melanggar peraturan ini ada hubungannya dengan kebutuhan dasar. Misalnya anak suka berantem ya bersama temannya, kita selidiki kenapa sih anak berantem dulu, berarti dia itu membutuhkan kebutuhan apa sebenarnya, kebutuhan dasarnya apa. Mereka memang dalam keluarganya yang kurang harmonis, berarti itu mereka membutuhkan kasih sayang dari orang tuanya. Makanya di sekolah dia melampiaskannya ke temannya, jadi ada unsur di situ. Terus kemudian misalnya anak, ayo sayang nggak mau ikuti peraturan ibu guru, ayo kita misalnya hari ini kegiatannya menggunting misalnya, anak nggak mau menggunting, kita selidiki, kita telusuri apa sih ini dasarnya. Oh, anak ternyata butuh kebebasan, mereka sekarang lagi ngomong gunting, maunya main kegiatan yang lain, berarti itu membutuhkan kebebasan. Selanjutnya posisi kontrol kita sebagai guru itu ada 5. 1 sebagai penghukum, 2 sebagai pembuat orang bersalah, 3 sebagai teman, 4 sebagai monitor atau pemantau, dan 5 sebagai manajer. Di sini penghukum tuh berarti membuat bisa menghukum dengan fisik atau kata-kata gitu. Awas ya kalau nggak ikutin ibu guru misalnya, itu yang salah sebagai penghukum. Terus kedua, membuat orang bersalah, dia biasanya berkata dengan santun tapi nusuk gitu lah ya. Ibu sangat kecewa loh dengan kamu. Apa sih yang kamu gitu, itu di situ kata-katanya seperti ini. Itu sebagai pembuat orang menjadi merasa bersalah. Oh, ibu sangat kecewa dengan kamu kok ini sih gitu, itu nggak baik juga dikatakan. Dan kedua, yang ketiga sebagai teman tuh lebih dari kayak teman lah dia posisinya. Ayo dong, misalnya si A jangan berantem dulu dong, ayo dong baikan sama-sama gitu, sebagai teman. Jadi kata-katanya lebih ke teman, ayo dong
demi ibu kan, kamu sayang kan sama ibu, jadi kamu kalau kamu baikan sama dia berarti ibu sedih gitu, berarti lebih ke kayak teman dan memposisikan sebagai teman. Nah, monitor atau pemantau ini berarti dia sebagai pemantau, dia mengawasi ini bagaimana nih tingkah lakunya anak hari ini gitu misalnya. Nah, setelah dia tahu apa yang dilakukan anak, baru kita kasih pendekatan, apa yang telah kamu lakukan hari ini, apa sih keyakinan kelas kita kan kita kemarin sudah bilang kalau jalan pelan-pelan misalnya ngobrol, kok sekarang kamu lari-lari akhirnya akibatnya jatuh kan. Nah, itu sebagai pemantau. Nah, sebagai manajer ini yang paling bagus, yang paling kerennya sebagai manajer ini manajer perusahaan sama ya, jadi dia ke anak buahnya juga kan mempunyai kebijakan, jadi pemurid itu lebih kayak memberi motivasi, mendukung. Misalnya ada anak berbuat salah, nggak apa-apa kok, semua orang pasti mengalami berbuat salah, kamu hari ini nggak apa-apa berusaha, tapi besok kamu bisa lebih baik lagi, kamu bisa memperbaiki. Sekarang ayo kita bagaimana caranya kamu bisa memperbaiki kelakuan kamu hari ini misalnya, itu sebagai manajer gitu. Jadi itulah posisi yang paling bagusnya kita bisa, kalau bisa selalu memposisikan kita sebagai manajer untuk anak-anak. Selanjutnya itu ada restitusi. Restitusi ini sebuah cara untuk anak dalam belajar dari kesalahan mereka untuk memperbaiki kesalahannya. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan bagi mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Artinya misalnya dia berbuat salah nih, merasa dikucilkan dari kelompoknya, misalnya kamu mah tadi galak, misalnya kamu tadi rebutin mainan aku, udah sana kamu janji anak-anak nggak boleh nemenin gitu banyak. Bagaimana kita cara menangani anak ini supaya dia tahu kesalahannya, apa yang diperbaikinya, besok lagi dia karakternya lebih kuat lagi, lebih sayang teman lagi, dan dia bisa berbuat lebih baik, dan akhirnya diterima di kelompok lagi, teman-teman mau berbalik lagi berteman sama dia. Jadi restitusi ini adalah kayak sebuah media atau sebagai umpan balik mereka bahwa dia tuh tahu kesalahannya di mana dan bagaimana cara memperbaikinya. Ini restitusi, memperbaiki kesalahannya untuk berbuat lebih baik lagi ke depannya. Nah, selanjutnya ciri-ciri restitusi yang beda dari konsep disiplin yang lainnya itu bahwa restitusi bukan menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi bukan kamu setelah memecahkan piring, kamu harus ganti dengan piring baru, bukan begitu. Jadi bagaimana caranya belajar, dia berbuat memperbaiki, belajar di kesalahannya. Oh, aku tadi jatuh bawa piring gak hati-hati, karena gak hati-hati jadi jatuh, berarti besok kita harus lebih hati-hati lagi tuh. Jadi cara, bukan kamu harus ganti piring lagi loh, nggak begitu. Nah, selanjutnya ya restitusi memperbaiki hubungan. Berarti tadinya kan misalnya anak antara A sama B nih berantem, terus berantem nggak bertemanan. Nah, bagaimana caranya dia mampu meminta maaf dan saling memaafkan, jadi bisa hubungannya bisa baik lagi. Dan selanjutnya restitusi fokus pada karakter bukan tindakan, jadi lebih ke karakter dia. Jadi bukan karena kesalahannya, di kamu telah salah memecahkan piring, jadi nggak fokus ke kesalahannya dia, tapi ke karakternya, muat karakternya, bagaimana dia harus berbuat lebih baik lagi. Restitusi adalah tawaran bukan paksaan. Jadi kita menawarkan pada anak, bukan dipaksa harus begini loh, kamu berjanji besok nggak boleh ngulangin lagi, jadi nggak harus begitu. Jadi kita kasih tawaran, kamu tadi sudah berbuat apa? Ya bu, saya sudah berbuat salah, saya sudah memecahkan piring nih. Oh iya, berarti besok kamu maunya gimana? Saya harus hati-hati lagi bu bawa piringnya. Jadi itu di situ, bukan karena kamu nggak boleh lagi pegang piringnya gitu. Jadi itu namanya paksaan, jadi nggak boleh juga. Selanjutnya restitusi menuntun anak untuk melihat ke dalam diri. Jadi dalam diri kamu tuh siapa, kamu tuh maunya gimana, keyakinan kamu apa gitu. Misalnya saya yakin kalau saya ini bisa misalnya bawa piring nih, ya berarti lakukanlah kalau memang bisa, dan harus lebih hati-hati lagi. Itu satu contoh kecilnya seperti itu. Selanjutnya restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan yang seperti tadi, kebutuhan kasih sayang, kebebasan, itu ada di situ juga. Kalau misalnya anaknya memang suka berantem di sekolah, berarti kebutuhan dasarnya mungkin dia kurang perhatian dan kasih sayang dari orang tuanya. Selanjutnya restitusi adalah dari cara yang paling baik. Cara yang paling baik berarti maksudnya di sini
cara yang paling baik kayak mediasi gitu ibaratnya. Jadi jangan cari jalan keluar yang terbaiknya. Kamu sudah melakukan kesalahan, oke baiklah, besok kamu maunya gimana, apa yang akan kamu lakukan. Misalnya aku mau minta maaf sama dia, Bu, iya, untuk selanjutnya saya akan berjanji misalnya besok akan lebih baik lagi. Itu ciri-ciri restitusi. Dan selanjutnya restitusi ini yang terakhir, ada segitiga restitusi namanya. Jadi ada yang pertama, menstabilkan identitas. Ini bertujuan bahwa anak, semua orang pasti berbuat salah dan bukan harus benar selamanya. Boleh berbuat salah, tapi bagaimana cara memperbaiki kesalahan itu. Gak apa-apa, semua orang bisa berbuat salah, semua orang pernah berbuat salah. Yang penting kamu bagaimana selanjutnya bisa memperbaiki kesalahan dari yang sudah pernah dilakukan. Selanjutnya validasi tindakan. Validasi tindakan ini mempunyai alasan. Apa sih kamu, alasannya apa? Kamu misalnya kamu berantem tadi sama teman kamu, alasannya apa? Karena apa? Karena misalnya mau pengen mainan yang itu misalnya, nggak bisa, itu berarti kita harus lidiki juga kenapa dia pengen mainan yang itu gitu. Selanjutnya menanyakan keyakinan. Pada dasarnya kita melakukan tindakan yang positif karena memotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah dilakukan, misalnya kita sudah ngasih tahu pengertian kepada anak, nggak apa-apa, semua orang pasti berbuat salah, yang penting kita belajar dari kesalahan itu gimana caranya memperbaiki. Dan selanjutnya nggak apa-apa kamu berbuat salah, tapi kamu harus punya alasan. Kayak kemarin tuh Asila, kenapa kamu terlambat, kamu harus ada alasan. Dia menjawab sih sebenarnya alasannya begini. Itulah teman-teman yang sudah saya dapat sampaikan, semoga ada manfaatnya ya. Sampai di sini dulu, terima kasih atas waktunya semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.